sambil menunggu sholat isya, sehingga insya Allah merupakan sebab datangnya kebaikan demi kebaikan. Duduk kita di majelis taklim itu merupakan kebaikan dan merupakan sebab datangnya berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menunggu sholat, intidharu sholah ba'da sholah, itu merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa kita dan ditinggikannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita telah membahas surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj yaitu sampai ayat yang ke-9. Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kepemilikan Allah. Langit, bumi seisinya. Bumi yang kita tempati dan seluruh isinya termasuk manusia, dan apa yang dimiliki oleh manusia itu semuanya milik Allah. Demikian pula langit yang sangat luas, yang ada 7 lapis langit dan seisinya itu juga milik Allah. Ada bintang-bintang, ada planet-planet terkumpul dalam galaksi. Galaksi tidak cuma satu, maka itu semua milik Allah. Jadi manusia itu miskin. Dan juga ayat 9 menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyaksikan, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita meyakini Allah menyaksikan segala sesuatu, maka terkandung di dalamnya bahwa kita senantiasa selalu merasa muraqabatullah, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ucapan kula panjenengan sami, tindak tanduk kula panjenengan sami, gerak-gerik kita semuanya wonten budi papan kemawon nggih. Atas nasihatipun Luqman dumateng putranipun, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabirun. Wahai putraku yang kusayang, kalau seandainya suatu amal, ada suatu amal walaupun sebesar dzarrah, itu asghuru syai'in fil kaun. Dzarrah adalah asghuru syai', benda yang paling kecil di alam ini, dzarrah. Itu seandainya dikerjakan di tengah pak gurun pasir sana, nggak ada yang melihat, atau di atas langit sana,
atau masuk ke dalam bumi sana, maka apa kata Allah? Ya'ti bihallah, Allah akan tunjukkan amal itu besok dari kiamat. Allah akan datangkan, Allah akan balas. Jadi para jamaah, ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka akan dapat mencegah kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, sehingga mendatangkan rasa dalam hati kita al-khauf wal khasyah, rasa takut kepada Allah dan takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi kita mengatakan salasun munjiyat, telung perkara, 3 perkara yang akan menyelamatkan kamu. 1, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Engkau selalu merasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi fisir sendirian, nggak ada teman, ataupun wa'alaniyah, rame-rame bareng temanmu. Kalau misalnya kamu bersama-sama ribuan manusia, maka orang akan merasa sekian banyak orang, mosok aku dititeni, gitu. Masa ada yang kenal dengan saya, kan gitu. Ketika panjenengan berada di tengah komunitas ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu manusia, maka kita akan merasa mosok liyane ngerti karo aku, gitu ya. Itu. Demikian pula ketika kita sendirian, kita akan merasa mosok enek sing ngerti aku, nyawang aku. Maka nanti kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita akan didatangkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang kemarin kita baca, wallahu ala kulli syai'in syahidun, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, termasuk amal kita sekecil apapun. Berikutnya ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, yaitu orang-orang yang mereka fatanul mu'minin, mereka menyiksa orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka menghalang-halangi orang-orang yang beriman untuk beriman. Yafatanuhum fi muhawalatihim wa saddihim an dinihim. Orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Apa itu? Ketika mereka berusaha memurtadkan, ketika mereka berusaha menghalang-halangi orang yang beriman dari agama mereka, yaitu ketika mereka ingin mengembalikan kepada kesyirikan, dan itu merupakan fitnah terbesar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 191. Al-fitnah di sini adalah
al-fitnatu fid din, fitnah di dalam agama, wasaddu anhu, menghalang-halangi manusia dari agama Islam, wa aidan fatanul mu'minina wal mu'minat bi ihraqihim finnar. Fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir kepada orang yang beriman itu apa? Itu fitnah dalam agama, ingin memurtadkan mereka, ingin mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian menghalang-halangi orang lain untuk beriman. Kemudian mereka menyiksa orang-orang yang beriman dengan membakar mereka. Yang dimaksud di sini adalah ashabul ukhdud dan orang-orang yang semisal. Yang ashabul ukhdud, mereka bikin parit terus dikasih kayu bakar, disumet. Kemudian orang-orang yang beriman kok nyemplung, gitu ya. Maka itu fitnah yang terbesar. Yang Allah katakan al-fitnatu atau wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al-Baqarah 191. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Maka termasuk di antara makna fitnah itu juga menyiksa. Makna fitnah di samping menghalangi manusia dari kebenaran, fitnah dalam agama, memurtadkan manusia, juga maknanya adalah siksa. Seperti juga tercantum dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-13, yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaumahum 'alan nar, hari ketika mereka ya disiksa di dalam neraka. 'Alan nari yuftanun ay yu'adzabun. Mereka disiksa di dalam neraka. Difitnah atau disiksa. Maka ketika ashabul ukhdud mendorong jongkongke wong-wong sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, dumateng kalian ingkang isinipun geni ya, menyiksa mereka, nyiksa tiang-tiang punika mila dipun wastani memfitnah. Sebab jengben tiang ingkang naudzubillah min dzalik ingkang dipun siksa wonten neraka ugi dipun wastani difitnah. Yaumahum 'alan nari yuftanun, dina nalikane dheweke disiksa ana neraka. Mboten mriki Bapak Ibu Allah ngendikaken orang-orang yang menyiksa itu orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir yang ingin memurtadkan orang-orang yang beriman, yang memaksa mereka untuk kembali kepada agama nenek moyang, bukan agamanya Allah. Ya. Jadi ingin memurtadkan itu paling sadis. Wong wis bener-bener kok kon nyimpang kan ngeten. Wong tiyang punika sampun wonten sainggilipun siratal mustaqim kok kon melenceng. Itu paling sadis ya. Kalau sekedar membunuh tanpa ngungkreh agamanipun, itu dosa besar. Tetapi kalau sudah ingin memurtadkan, apalagi plus membunuh, menyiksa, maka tentunya itu lebih besar. Maka orang-orang atau ashabul ukhdud ketika mereka menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, tsumma lam yatubu ya. Bapak Ibu para jamaah, Masya Allah,
Wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan, masih memberi kesempatan orang yang bengis tadi, orang yang hatinya tidak ada rasa kasih sayang, orang yang dalam hati sudah tidak ada rasa pri kemanusiaan, ingin memurtadkan plus membunuh. Gitu? Bukan karena rebutan apa itu harta, tapi karena orang yang disiksa itu beriman. Mereka membantai dengan sadisnya, tetapi Allah tidak menutup pintu tobat. Maka Allah katakan summalam yatubu, summalam yarji'u ilallah azza wa jalla. Kalau mereka tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, wa yaqla'u amma hum alaihi minal kufri, dua, tidak meninggalkan kekufuran yang dia yakini, tiga, wa yandamu ala ma salafa minhum, tidak menyesali perbuatan yang telah dia perbuat, empat, wa ya'zimu ala adamil audati ilaih, dan tidak punya tekad, ya, yaitu apabila dia tidak punya tekad untuk tidak ingin kembali kepada kekufuran, maka falahum adzabu jahannam, mereka lahum akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan Allah mengedepankan apa Bapak Ibu? Mengedepankan maha pemurahnya, maha sayangnya, al-jud wal karim. Allah masih menawarkan fa'aradul al-judu al-karimu at-taubata, dan yang maha pemurah, dan yang maha mulia masih menawarkan tobat. Bertobat toh, walaupun kamu sudah membantai, kamu sudah membunuh, kamu sudah ingin memurtadkan orang, tapi kalau mau tobat, Allah akan menerima tobat. Maka walau tabu la ghafara lahum wa lam yu'adzibhum, kalau seandainya mereka mau tobat, Allah akan ampuni dan tidak akan menyiksa mereka. Mungkin kita pernah mendengar kisah seseorang yang telah membunuh 100 orang, ya tak? Tapi jangan ditiru ya. Kisah ini hanya sebagai inspirasi buat orang yang merasa dosanya besar, maka jangan putus asa. Bukan untuk ditiru. Kalau orang yang sudah tahu untuk segera tobat, ya harus tobat. Kisah seseorang yang pernah membunuh 100 orang, sebelumnya 99 dibunuh, terus mendatangi ahli ibadah. Dia bertanya, Pak, saya sudah membantai orang 99 sangang. Napa kula tesih pikantuk tobat saking ngarsanipun Allah? Dijawab, oh enggak mungkin kok ditompok tobatmu, dosamu gede banget, mateni wis 99. Akhiripun pateni sisa tes 100. Ya. Tapi dia nggak putus asa, datang kepada ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Pak, nun sewu,
Kula sampun mateni tiyang niku 100. Kinten-kinten tobat kula tesih dipun tampi napa mboten? Dijawab, oh masih isih. Nek kowe gelem bener-bener tobatan nasuha, siji, napa kalau wau? Napa kalau wau? Wangsul dumateng Allah. Kali meninggalkan kemaksiatannya. 3, menyesali. 4, bertekad bulat ingin tidak mengulangi lagi. Bertekad bulat tidak ingin mengulangi lagi. Kalau kamu terpenuhi itu, kamu akan diterima tobat. Neng, setelah engkau terpenuhi itu, kamu harus pergi ke kampung sana itu. Itu kampungnya orang baik-baik. Nek wis rono aja nganti balik ning kampungmu meneh. Kowe kok kegeret ning kok, gitu. Dari kampung-kampung sing elek. Betul, dituruti, dia menuju ke suatu kampung yang ditunjukkan tadi, tetapi belum sampai tujuan. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya antara malaikat azab dan rahmat berebut orang ini disiksa atau diampuni. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk mengadili perselisihan itu. Ini sebagai ibrah. Akhirnya diperintah untuk mengukur jarak antara dia pergi sampai tempat meninggal dunia dengan tempat ketika dia meninggal dunia sampai tempat tujuan, kira-kira adoh sendiri. Jauh yang mana? Kalau jauh antara dia tempat berangkat sampai meninggal, maka diampuni dosanya. Berarti otomatis cedak kampung sing ditu. Misalnya jaraknya pun 10 kilo. Dari tempat berangkat dia baru berjalan, tetapi sudah mendapatkan 6 kilo. Berarti kurang berapa kilo? 4 kilo. Niku umpama lho. Jadi langkah dia itu lebih banyak daripada sisanya. Benar ya? Sisanya kantun 4 kilo. Niku umpama nggih contoh tok mawon. Nek jarake kula mboten ngerti. Enggak, ternyata diukur jauh tempat dia berangkat sampai meninggal, maka dia diampuni. Karena apa? Punya keikhlasan dalam bertobat. Ini. Maka Bapak Ibu, coba ini perhatikan betapa kejamnya ashabul ukhdud. Ya, mereka memaksa orang-orang untuk murtad. Kalau nggak mau menyiksanya pun dengan dibakar. Bengis kan? Saumpami zaman sakniki pun enten video, kok di video terus diviralkan, pasti orang-orang akan merasa ngeri melihatnya. Maka cukup kita gambarkan dalam ayat ini bahwa penyiksaan itu betul-betul sangat sadis. Tetapi meskipun demikian, Allah masih memberi kesempatan untuk tobat. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh memvonis seseorang atau memvonis dalam arti menghukumi dia nggak mungkin diterima tobatnya, nggak boleh. Atau memvonis dia pasti di neraka, nggak boleh. Ya, kalau memvonis hukum dalam arti dalam perbuatan dan itu nyata, nggak masalah.
Oh, perbuatanmu ini perbuatan kesyirikan. Selama berdasarkan ilmu. Perbuatan itu menyelisihi Islam. Misal, itu menetapkan hukum sesuai dengan ilmu. Tetapi kalau memvonis, menghukumi seseorang yang bukan kemampuan kita, yang mampu cuma Allah, apa itu contohnya? Menghukumi dia masuk neraka, menghukumi dia nggak mungkin diterima tobatnya. Itu semua adalah haknya Allah. Kita tidak boleh. Maka di sini Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Demikian pula kepada Musa dan Harun ketika diutus kepada Fir'aun, maka Nabi Musa dan Harun tidak diperintah untuk memfodahan. Setelah engkau beri peringatan, dia takut, dia ingat, dan akhirnya dia takut. Ingat, akhirnya kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, takut, sehingga dia ingin berbuat ketaatan. Seperti yang tercantum dalam surat Toha ayat yang ke-44, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, keduanya diutus untuk mendakwai Fir'aun, yang mana Fir'aun itu bisa dikatakan sejahat-jahatnya manusia. Kenapa, Pak? Karena Fir'aun satu, ngaku Tuhan, mengaku dia punya sifat rububiyah, yang ngatur alam, bisa mematikan, menghidupkan, dan dia mengaku yang berhak disembah. Coba bayangkan. Tetapi meskipun demikian, apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun, katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang layinan, yang lembut, yang halus, ya. Mudah-mudahan setelah engkau beri nasihat, engkau katakan dengan kata yang halus, yang lembut, mudah-mudahan satu, dia yatadzakkar, ingat. Akhirnya dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan. Kedua, takut, sehingga dia berbuat ketaatan kepada Allah. Itu harapan. Walaupun akhirnya si Fir'aun tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Akhirnya Fir'aun mati di dalam kekafiran. Imannya ketika dia sudah nyawa tinggal lepas, sudah sampai di kerongkongan, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Wis telat. Ya, telat. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, intinya di sini Allah masih memberikan kesempatan kepada ahlu maksiat. Apa pelajaran yang dapat kita petik, Bapak Ibu? Napa, Pak? Pelajaran sing saged kita pendhet napa? Musa dan Harun ketika diutus kepada seorang pemimpin yang super jahat, itu saja masih diperintah untuk berkata yang lembut. Apalagi kalau kita
ingin menasihati pemimpin-pemimpin kita yang dia agamanya Islam, tapi dia pelaku maksiat, berbuat dolim. Entah presiden kita, gubernur kita, bupati kita, camat kita, lurah kita, RT RW kita misalnya, yang notabene-nya mereka itu Islam, maka kita pun juga harus memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan itu adalah di antara prinsip-prinsip Islam, di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang Allah sebut, yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, man arada ayan soha li amirin bi amrin fala yubdi alaniyah. Sing sapa wonge, barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya. Ini kata siapa? Kata Nabi. Ya. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, satu, fala yubdi alaniyah. Jangan engkau nampakkan di halayak rame. Artinya apa? Keburukan pemimpinmu itu jangan engkau umbar di halayak rame. Engkau mencela mereka di mimbar-mimbar, tidak boleh. Itu prinsip Ahlussunnah. Anda cari di kitab Ahlussunnah sejak zaman dulu sampai sekarang seperti itu, sama. Itu prinsip Ahlussunnah. Ya. Ahlussunnah punya prinsip menasehati pemimpinnya, bukan mencela. Ketika kita ingin menasehati, bagaimana caranya? Nabi memberi cara. Nabi itu uswatun hasanah, suri toladan, tepo palupi, diutus untuk memberikan contoh kepada umat bagi yang mau mengambil, bagi yang mau taat, yaitu supaya memberikan nasihat, ya, tidak diumbar di halayak ramai. Lah bagaimana? Walakin ya'khud biyadih, tapi gandenglah tangannya, fayakhluwa bijaan, delik empat mata, face to face, empat mata. Fa'in qabila, kata Nabi, fadzaka. Kalau memang itu dia menerima, itulah yang kita tuntut, yang kita cari. Pemimpin kita mau menerima. Wa illa, kalau nggak menerima bagaimana? Ya wes, karena qad ada alaihilah, dia telah menunaikan kewajibannya memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Empat mata, karena nasihat itu adalah ibadah. Ibadah itu kalau ingin diterima oleh Allah, mendapatkan pahala, terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Siji kudu ikhlas, loro kudu itibak kepada Nabi. Itu nasihat. Siji carane kowe nasihatnya kudu ikhlas, bukan karena dendam. Ya, tetapi engkau memberikan nasihat itu karena keikhlasan, karena Allah. Terus karena apa lagi? Karena mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita nampakkan, bagaimana? Pasti akan timbul mudarat yang lebih besar. Itu. Maka itulah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Kenapa ditulis? Karena dulu sudah mulai muncul penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Maka di antara perkara jahiliyah, bahwa perkara jahiliyah, 3 perkara, ya. Ketika
seseorang berpegang kepada 3 perkara akan timbul kebaikan, tetapi menyelisih 3 perkara itu akan timbul kerusakan. Apa itu? Anta'budallaha wala tusyrika bihi syai'an, atau anta'budallaha wala tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, wa anta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Engkau berpegang teguh terhadap talinya Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu amrakum. Engkau memberikan nasihat kepada orang yang diberi amanah untuk memimpin kalian, memberi nasihat. Kalau salah satu ini dilanggar akan timbul kerusakan di muka bumi. Syirik menyebab utama bencana. Ya. Kemudian dalam beragama tidak mau berpegang teguh dengan talinya Allah, akan timbul kebid'ahan di mana-mana. Yang ketiga, ketika engkau memberikan nasihat kepada pemimpinmu dengan cara yang tidak benar, akan timbul kerusakan di negara, timbul di masyarakat, kerusakan di masyarakat, timbul kekacauan. Seperti itu. Itu di antara faedah dalam ayat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada mereka, termasuk Fir'aun juga, untuk tobat, dan dengan cara didakwai dengan cara yang lemah lembut. Maka demikian pula kita kepada pemimpin-pemimpin kita yang mereka juga masih sholat, maka mereka lebih pantas untuk kita sikapi dengan cara yang lemah lembut. Fir'aun saja oleh Allah diperintah apa? Dilemah lembuti. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, ketika diperintah berdakwah kepada Fir'aun, mereka berdua supaya mengucapkan perkataan yang lemah lembut itu kepada Fir'aun. Bagaimana dengan orang yang derajatnya di bawah Fir'aun? Artinya derajat dosanya, keburukannya. Bagaimana dengan orang-orang yang pemimpin kita yang masih sholat, yang ngakunya Islam? Tentunya kita harus bersikap dengan lemah lembut juga, karena harapan kita tidak hanya sekedar menasihati, tetapi kita itu menjalankan ibadah. Dan ibadah itu ada 2 syarat: 1 ikhlas, 2 ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Nabi kita memberikan tuntunan kepada kita supaya kita ketika ingin menasihati pemimpin kita tidak dicengel-cengelkan halayak ramai. Itu Pak, ya, seperti itu. Karena menawi kita ketinggalakan wonten halayak ramai termimbar-mimbar, mesti badhe tuwuh kekisruhan. Ya, maka ini saya sampaikan walaupun ya banyak orang yang tidak setuju, karena memang yang tidak setuju itu rata-rata menuruti hawa nafsu. Seperti siapa? Orang Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali, memberontak Ali. Masuk akal sehatkah ketika Ali itu dikafirkan? Padahal Nabi sendiri memberi kabar Ali itu salah satu orang yang dijamin masuk surga. Salah satu 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Tiba-tiba muncul kelompok yang mengkafirkan Ali. Kira-kira yang benar Kanjeng Nabi nampak yang mengkafirkan itu? Tentunya Kanjeng Nabi. Maka mereka menyempal dari Ali,
pergi ke tempat yang namanya Haruriyah. Maka mereka disebut kelompok Haruri. Kenapa? Karena kelompok mereka itu berkumpul di daerah Harurah. Mereka disebut Haruriyah. Tapi akhirnya sahabat Ibnu Abbas mendatangi mereka, menasihati, mendakwai. Separuh mau kembali, separuhnya masih tetap apa itu? Keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengangkat senjata memerangi orang-orang yang memberontak tersebut. Berikutnya, orang yang tidak mau tobat, apa ancamannya? Falahum adzabu jahannam. Maka falahum artinya falahum mujazatun lahum ala fi'lihim bil mu'minin. Mereka mendapatkan balasan berupa siksa, ya, adzabu jahannam. Kenapa? Ala fi'lihim bil mu'minin. Karena perbuatan jahat mereka kepada orang-orang yang beriman, ya, menghalang-halangi orang yang beriman, menyiksa orang-orang yang beriman. Ancamannya apa? Adzabu jahannam, siksa di neraka jahanam. Mengapa neraka dikatakan jahanam para jamaah? Neraka itu punya banyak nama. Ada jahim, sa'ir, jahannam, ya, qamatul kubra, ya. Itu diantara nama-nama jahanam. Apa? Neraka termasuk jahanam. Neraka dikatakan jahanam. Kenapa? Lijahmatiha wa dzulmatiha. Karena jahanam itu seperti periuk yang sangat besar, ya. Ini karena dalamnya dan besarnya dan gelapnya di neraka jahanam itu. Di samping dalam dan juga sangat panasnya api di neraka, air di neraka, yang mana air itu dipakai untuk diminumkan kepada penduduk neraka, sebagai minuman penduduk neraka. Illa hamimau wa ghassaqa. Apa itu? Air yang sangat panas dan nanahnya penduduk neraka. Bapak Ibu para jamaah, maka mereka yang tidak mau tobat akan dimasukkan ke dalam siksa di neraka jahanam. Walahum adzabul harik, sebagaimana dulu mereka di dunia membakar orang-orang yang beriman, maka mereka pun juga akan mendapatkan siksa yang membakar mereka. Maka al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, mergone kowe dhisik nyiksa wong-wong mukmin mbok obong, besok ben yo diobong. Istrinya Abu Lahab, dia mengorbankan kalung yang istimewa untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat apa kata Allah? Fi jihdiha hablum min masad, di lehernya akan dijirat kalung dari neraka. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Bapak Ibu para jamaah, meskipun kaum mukminin disiksa, dibunuh, tetap Allah memberikan pertolongan. Fantasara azza wa jalla wa huwal hakimul alim lil mu'minin, yaitu Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Loh, lah kok disiksa kok ditolong, Mas? Iya, ditolong agamanya dari
agamanya orang-orang kafir. Gitu. Meskipun dohirnya mereka itu disiksa, cemplung neng kalen, diobong, sesungguhnya Allah akan mereka dari api yang lebih besar di akhirat. Itu dohirnya mereka disiksa, tetapi di akhirat ditolong sama Allah, yaitu tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemana? Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ashabul jannah. Innalladzina apa namanya? Sebelumnya apa? Ini saya sekedar. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Itu nanti insyaallah pembahasan besok, ya. Pembahasan besok. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Meskipun dohirnya mereka disiksa, seperti kisah yang tercantum dalam surat Yasin, namanya Habib An-Najjar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Seterusnya sampai ayat yang ke-26 sampai 27. Orang itu mengingatkan masyarakatnya untuk mengikuti utusan-utusan, tapi akhirnya dibantai, dibunuh, diinjak-injak, sampai diceritakan, mohon maaf, kotorannya keluar, disiksa. Maka menurut lahiriah orang yang menyiksa, mereka bangga berhasil membantai dia, seperti orang Yahudi berhasil membantai orang-orang Palestina. Ya. Kalau mereka nggak tobat, sama dengan ini. Sementara orang-orang yang dibantai itu bisa dikatakan mati syahid, insya Allah, mempertahankan agamanya, hartanya, kehormatannya. Maka nanti di akhirat insya Allah mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti yang dikisahkan dalam surat Yasin tadi. Ketika mereka berhasil membunuhnya sebelum jasad dan raganya pisah, datanglah malaikat. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya oleh malaikat, kalau surga, itulah surga yang nanti akan kamu masuki. Setelah pisah jiwa raganya mungkin sudah nggak tahu dimutilasi, ruhnya berkata, qala ya qaum, qala ya astagfirullah, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, alangkah baiknya ya kalau seandainya masyarakatku pada ngerti. Seandainya masyarakat itu pada ngerti. Loh, kenapa? Seandainya, karena alamnya sudah beda. Mereka nggak akan tahu apa yang dirasakan oleh orang yang qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa itu? Satu, bima ghafarani rabbi. Ternyata dosa-dosaku diampuni oleh. Yang kedua, waja'alani minal mukramin. Aku dijadikan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini bentuk pertolongan Allah. Maka jangan dikira para jamaah, orang-orang yang mati syahid mereka itu mati, enggak, mereka hidup di sisi Allah SWT, diberi rezeki oleh Allah SWT. Ya. Ada nabi yang dibunuh, apa dia tidak ditolong? Dia ditolong, diselamatkan dari umatnya dengan diselamatkan agamanya. Tidak ada penyelamatan Allah
yang terbesar terhadap hambanya, yang lebih berharga dibandingkan penyelamatan Allah terhadap agama kita. Ya, ini. Maka yang paling ngenes, naudzubillah min dzalik, ketika orang itu melepas agamanya meskipun dunianya sukses. Itu paling ngenes. Ya, si paling ciloko. Ya. Dunianya dapat tapi lepas dari agamanya. Seperti kisahnya umatnya Nabi Soleh. Ketika diingatkan, ya, mereka mendustakan. Bangkitlah orang yang siapa? Idzin ba'asa asqaha, bangkit langsung jenggelak. Sinten niku? Orang yang paling asqaha, paling celaka. Kenapa? Menolak agama yang dibawa oleh Nabi Soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan secara singkat tafsir surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Ya. Sebetulnya banyak faedah yang dapat kita ambil, maka pertemuan besok akan kita bacakan faedah-faedah yang terkandung dalam surat Al-Buruj ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 insyaallah. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita berjalan di atas siratal mustaqim, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menjalankan tuntutan siratal mustaqim, dan semoga Allah SWT menutup hidup kita di dalam kebaikan, dalam keimanan, dan menutup hidup kita dalam kondisi betul-betul Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.